Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salamnya semoga tercurah kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa pula kepada keluarganya, kepada para sahabat, kepada para tabi'in, tabi'in, dan sampai kepada para pengikutnya sampai akhir zaman. Yang terhormat Bapak Kepala SMPN 3 Cibadak, yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf Tata Usaha SMPN 3 Cibadak, siswa-siswi SMPN 3 Cibadak yang Ibu cintai dan Ibu banggakan. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa melaksanakan kegiatan tausiah duha seperti biasa. Semoga kegiatan ini menjadikan wasilah untuk kita di yaumil akhir, dan Allah catat kegiatan tausiah duha ini sebagai amal soleh. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baiklah anak-anak, pada kesempatan ini saya akan membawakan sebuah tema, yaitu tentang takwa, yang mana pengertian takwa ini dan istilah takwa ini sudah tidak asing lagi ya. Kita mendengarnya juga sering ya, kita mendengar istilah takwa ini ya. Nah, mari kita sama-sama untuk mengkaji sebuah materi, yaitu yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini, yaitu mengenai takwa. Pengertian takwa menurut tafsir Ibnu Katsir ya, arti dasar dari takwa adalah menaati Allah Subhanahu wa taala dan tidak bermaksiat kepadanya ya. Itu yang dikatakan takwa menurut tafsir Ibnu Katsir ya. Ibu ulangi ya, arti dasar dari takwa adalah menaati Allah Subhanahu wa taala dan tidak bermaksiat kepadanya ya. Itu pengertian takwa berdasar kepada tafsir Ibnu Katsir, yang senantiasa ya mengingat Allah Subhanahu wa taala serta bersyukur kepadanya tanpa ada pengingkaran atau kufur di dalamnya ya. Nah, itu yang dikatakan takwa menurut tafsir Ibnu Katsir. Jadi kita taat kepada Allah ya, tidak bermaksiat, kemudian kita juga
mengingat Allah ya, kemudian juga kita bersyukur kepada Allah ya, dan tidak ada pengingkaran di dalamnya itu, tidak ada kekufuran ya. Nah, itulah yang dikatakan takwa di dalam tafsir Ibnu Katsir. Nah, takwa ini ya, ini berasal dari kata ya, wako yaki wikoyah ya. Artinya itu memelihara, menjaga ya, menjaga sikap ya. Nah, sikap kita selaku orang yang bertakwa ini harus hati-hati ya, harus dijaga. Kemudian juga lisan juga kita harus dijaga, karena kadangkala kita lisan itu tidak suka tidak terasa dalam berucap itu ya. Nah, makanya selaku orang yang bertakwa itu harus hati-hati kalau sekiranya kita akan berucap itu atau akan berkata itu harus yang bermanfaat. Kalau yang sekiranya tidak bermanfaat, janganlah diucapkan, janganlah dikatakan ya. Nah itu jadi selaku orang yang bertakwa itu yaitu menjaga sikap, menjaga lisan ya. Nah, ini menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya ya. Nah, ini adalah pengertian daripada takwa itu sendiri. Nah, jadi takwa ini ada yang menjalankan, termasuk menjalankan perintah Allah, ada yang menjauhi larangannya. Menjalankan perintah Allah banyak, seperti halnya kita melaksanakan sholat, melaksanakan saum ya, kemudian berzikir ya, kemudian mengeluarkan sebagian rizki ya. Nah, itu perintah-perintah Allah dan lain sebagainya. Kemudian larangan-larangannya ini ya. Nah, yang termasuk ke dalam larangan Allah Subhanahu wa taala, kita juga harus taat atas larangan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seperti hanya kita nih, misalkan perempuan yang sedang haid ya, sedang haid atau menstruasi ya, datang bulan. Nah, ini ada larangannya, dilarang oleh Allah, yaitu dilarang untuk sholat ya, dilarang untuk tawaf, dilarang untuk puasa ya atau saum. Nah, apabila seandainya kita memaksakan diri untuk melakukan larangan Allah tersebut, kita mah gak enak ini, misalkan sedang haid itu biasanya kita suka sholat, sekarang gak enak gak sholat itu, perasaan gak bakal punya pahala ini dari sholat, saya akan memaksakan diri untuk melaksanakan sholat. Nah, itu tidak bisa, tidak boleh, dilarang oleh Allah ya. Kita mengikuti atau taat kepada larangan Allah ya, dengan menjaga diri kita tidak melaksanakan sholat, itu kita sudah dapat pahala ya. Tetapi sebaliknya, kalau kita dalam keadaan sedang haid, sedang menstruasi ya, memaksakan diri dengan larangan tadi, mau sholat karena saya ingin punya pahala. Nah, sebaliknya bukan mendapatkan pahala itu, tetapi itu akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala, karena kita tidak mengikuti atau tidak taat kepada larangan Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, jadi ada dua bentuk ya, ada mentaati perintah Allahnya ya, dan kemudian taat menjauhi larangan Allah juga ya. Itu kalau kita taat menjauhi larangan Allah, kita sama-sama itu mendapatkan pahala ya. Tidak melaksanakan sholat ketika kita sedang haid ya, sedang menstruasi, itu kita mendapatkan pahala dari menjalankan larangan Allah ya. Nah, itu bahkan sebaliknya, kalau kita memaksakan untuk melaksanakan sholat, nah itu sebaliknya ya, itu bukannya menuai
pahala, tetapi itu mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu mohon diperhatikan ya untuk kaum perempuan ya. Walaupun kita sedang haid ya, itu tidak boleh ya kita melaksanakan sholat ya yang dilarang oleh Allah ya, tidak boleh saum ya. Nah itu ada satu keringanan ya dari Allah ya untuk kaum perempuan ya, itu mohon diperhatikan. Kemudian ya, ini takwa ini ya dijelaskan di dalam Al-Qur'an, itu surat yang kedua ya, yaitu surat Al-Baqarah ya, pada ayat kedua, ketiga, dan keempat ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin ya, kitab Al-Qur'an yang diturunkan ini tidak ada keraguan padanya dan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa ya. Nah, siapa orang yang bertakwa ini? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun ya, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib ya, wa yuqimuna sholata, dan mendirikan sholat, wa mimma razaqnahum yunfikun, dan mereka menafkahkan sebagian rezekinya ya. Nah, itulah termasuk orang yang bertakwa. Kemudian dilanjut dengan ayat yang keempat, alladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun, dan mereka beriman kepada kitab yang diturunkan, Al-Qur'an, dan kepada kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Qur'an sebelumnya ya. Nah, itu. Nah, ini adalah merupakan indikator ya daripada takwa tersebut ya. Jadi kita mengimani kepada yang gaib, mendirikan sholat, menafkahkan sebagian rezeki kita, kemudian beriman kepada Al-Qur'an ya, kitab Allah, kitab-kitab sebelumnya sebelum Al-Qur'an, yaitu kitab apa? Kitab Jabur, Taurat ya, Injil ya, itu wajib diimani juga, dan beriman akan adanya hari akhir ya. Nah, itu. Nah, jadi pengertian iman di sini ya, yaitu tentunya kita taat ya, taat kepada Allah, menjalankan perintahnya ya. Nah, ini sebaik-baik pakaian orang yang bertakwa itu ya, yang beriman itu ya, sebagian pakaian yang pakaian yang takwa itu ya. Ini sebaik-baiknya pakaian itu adalah takwa ya. Pakaian yang bagaimana yang takwa itu? Maksud dari pakaian takwa ini adalah berpakaian dengan meniru apa yang dilakukan atau yang dikenakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Nah, ini sebagai bentuk ketakwaannya. Nah, ini secara umum tujuan dari tata cara berpakaian baik dalam syariat Islam adalah untuk menjaga kehormatan seseorang atau untuk menjaga kehormatan seorang muslim atau muslimah sebagai pembeda dari orang-orang kafir. Nah, makanya disebutkan di dalam Al-Qur'an bahwa sebaik-baiknya pakaian itu adalah pakaian takwa. Nah, oleh karena itu, mari kita sama-sama selaku orang muslim ya, kita harus berpakaian juga, harus berpakaian takwa, yaitu berpakaian seorang muslim yang menjaga kehormatan kita ya, selaku seorang muslim dan muslimah ya, supaya kita beda dengan orang-orang kafir ya. Tentu di dalam segala hal apapun ya, tidak hanya dalam berpakaian saja. Ini pakaian juga ini melambangkan satu memang yang sangat penting juga ya, untuk membedakan mana orang mukmin, mana orang Islam ya. Makanya kita selaku seorang muslimah mengenakan jilbab dengan menutupi aurat ya. Nah, ini adalah merupakan pakaian takwa ya.
Nah, ini mungkin hanya itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat, khususnya bagi diri Ibu sendiri, umumnya bagi semua yang menyimak tausiah ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salamnya semoga tercurah kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa pula kepada keluarganya, kepada para sahabat, kepada para tabi'in, tabi'in, dan sampai kepada para pengikutnya sampai akhir zaman. Yang terhormat Bapak Kepala SMPN 3 Cibadak, yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf Tata Usaha SMPN 3 Cibadak, siswa-siswi SMPN 3 Cibadak yang Ibu cintai dan Ibu banggakan. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa melaksanakan kegiatan tausiah duha seperti biasa. Semoga kegiatan ini menjadikan wasilah untuk kita di yaumil akhir, dan Allah catat kegiatan tausiah duha ini sebagai amal soleh. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baiklah anak-anak, pada kesempatan ini saya akan membawakan sebuah tema, yaitu tentang takwa, yang mana pengertian takwa ini dan istilah takwa ini sudah tidak asing lagi ya. Kita mendengarnya juga sering ya, kita mendengar istilah takwa ini ya. Nah, mari kita sama-sama untuk mengkaji sebuah materi, yaitu yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini, yaitu mengenai takwa. Pengertian takwa menurut tafsir Ibnu Katsir ya, arti dasar dari takwa adalah menaati Allah Subhanahu wa taala dan tidak bermaksiat kepadanya ya. Itu yang dikatakan takwa menurut tafsir Ibnu Katsir ya. Ibu ulangi ya, arti dasar dari takwa adalah menaati Allah Subhanahu wa taala dan tidak bermaksiat kepadanya ya. Itu pengertian takwa berdasar kepada tafsir Ibnu Katsir, yang senantiasa ya mengingat Allah Subhanahu wa taala
serta bersyukur kepadanya tanpa ada pengingkaran atau kufur di dalamnya, ya. Nah, itu yang dikatakan takwa menurut tafsir Ibnu Katsir. Jadi kita taat kepada Allah, ya, tidak bermaksiat, kemudian kita juga mengingat Allah, ya, kemudian juga kita bersyukur kepada Allah, ya, dan tidak ada pengingkaran di dalamnya, itu tidak ada kekufuran, ya. Nah, itulah yang dikatakan takwa di dalam tafsir Ibnu Katsir. Nah, takwa ini, ya, ini berasal dari kata, ya, wako yaki wikoyah, ya, artinya itu memelihara, menjaga, ya, menjaga sikap, ya. Nah, sikap kita selaku orang yang bertakwa ini harus hati-hati, ya, harus dijaga. Kemudian juga lisan juga kita harus dijaga, karena kadangkala kita lisan itu tidak suka tidak terasa dalam berucap itu, ya. Nah, makanya selaku orang yang bertakwa itu harus hati-hati kalau sekiranya kita akan berucap itu atau akan berkata itu harus yang bermanfaat. Kalau yang sekiranya tidak bermanfaat, janganlah diucapkan, janganlah dikatakan, ya. Nah, itu jadi selaku orang yang bertakwa itu yaitu menjaga sikap, menjaga lisan, ya. Nah, ini menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, ya. Nah, ini adalah pengertian daripada takwa itu sendiri. Nah, jadi takwa ini ada yang termasuk menjalankan perintah Allah, ada yang menjauhi larangannya. Menjalankan perintah Allah banyak, seperti halnya kita melaksanakan sholat, melaksanakan saum, ya, kemudian berzikir, ya, kemudian mengeluarkan sebagian rezeki, ya. Nah, itu perintah-perintah Allah dan lain sebagainya. Kemudian larangan-larangannya ini, ya. Nah, yang termasuk ke dalam larangan Allah Subhanahu wa taala, kita juga harus taat atas larangan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seperti hanya kita nih, misalkan perempuan yang sedang haid, ya, sedang haid atau menstruasi, ya, datang bulan. Nah, ini ada larangannya, dilarang oleh Allah, yaitu dilarang untuk sholat, ya, dilarang untuk tawaf, dilarang untuk puasa, ya, atau saum. Nah, apabila seandainya kita memaksakan diri untuk melakukan larangan Allah tersebut, kita mah gak enak. Ini misalkan sedang haid itu biasanya kita suka sholat, sekarang gak enak gak sholat itu, perasaan gak bakal punya pahala ini dari sholat, saya akan memaksakan diri untuk melaksanakan sholat. Nah, itu tidak bisa, tidak boleh, dilarang oleh Allah, ya. Kita mengikuti atau taat kepada larangan Allah, ya, dengan menjaga diri kita tidak melaksanakan sholat, itu kita sudah dapat pahala, ya. Tetapi sebaliknya, kalau kita dalam keadaan sedang haid, sedang menstruasi, ya, memaksakan diri dengan larangan tadi, mau sholat karena saya ingin punya pahala. Nah, sebaliknya bukan mendapatkan pahala itu, tetapi itu akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak mengikuti atau tidak taat kepada larangan Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, jadi ada dua bentuk, ya. Ada mentaati perintah Allahnya, ya, dan kemudian taat menjauhi larangan Allah juga, ya. Itu kalau kita taat menjauhi larangan Allah, kita sama-sama itu mendapatkan pahala, ya. Tidak melaksanakan sholat
ketika kita sedang haid ya, sedang menstruasi, itu kita mendapatkan pahala dari menjalankan larangan Allah ya. Nah itu. Bahkan sebaliknya kalau kita memaksakan untuk melaksanakan sholat, nah itu sebaliknya ya, itu bukannya menuai pahala, tetapi itu mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu mohon diperhatikan ya untuk kaum perempuan ya. Walaupun kita sedang haid ya, itu tidak boleh ya kita melaksanakan sholat ya yang dilarang oleh Allah ya, tidak boleh saum ya. Nah itu ada satu keringanan ya dari Allah ya untuk kaum perempuan ya. Itu mohon diperhatikan. Kemudian ya, ini takwa ini ya dijelaskan di dalam Al-Qur'an, itu surat yang kedua ya, yaitu surat Al-Baqarah ya, pada ayat kedua, ketiga, dan keempat ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin ya. Kitab Al-Qur'an yang diturunkan ini tidak ada keraguan padanya dan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa ya. Nah, siapa orang yang bertakwa ini? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun ya, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib ya, wa yuqimuna sholata, dan mendirikan sholat, wa mimma razaqnahum yunfikun, dan mereka menafkahkan sebagian rezekinya ya. Nah, itulah termasuk orang yang bertakwa. Kemudian dilanjut dengan ayat yang keempat, alladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun, dan mereka beriman kepada Alkitab yang diturunkan, Al-Qur'an, dan kepada kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Qur'an sebelumnya ya. Nah itu. Nah, ini adalah merupakan indikator ya daripada takwa tersebut ya. Jadi kita mengimani kepada yang gaib, mendirikan sholat, menafkahkan sebagian rezeki kita, kemudian beriman kepada Al-Qur'an ya, kitab Allah, kitab-kitab sebelumnya sebelum Al-Qur'an, yaitu kitab apa? Kitab Jabur, Taurat ya, Injil ya, itu wajib diimani juga, dan beriman akan adanya hari akhir ya. Nah itu. Nah, jadi pengertian iman di sini ya, yaitu tentunya kita taat ya, taat kepada Allah, menjalankan perintahnya ya. Nah, ini sebaik-baik pakaian orang yang bertakwa itu ya, yang beriman itu ya, sebagian pakaian yang pakaian yang takwa itu ya. Ini sebaik-baiknya pakaian itu adalah takwa ya. Pakaian yang bagaimana yang takwa itu? Maksud dari pakaian takwa ini adalah berpakaian dengan meniru apa yang dilakukan atau yang dikenakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Nah, ini sebagai bentuk ketakwaannya. Nah, ini secara umum tujuan dari tata cara berpakaian baik dalam syariat Islam adalah untuk menjaga kehormatan seseorang atau untuk menjaga kehormatan seorang muslim atau muslimah sebagai pembeda dari orang-orang kafir. Nah, makanya disebutkan di dalam Al-Qur'an bahwa sebaik-baiknya pakaian itu adalah pakaian takwa. Nah, oleh karena itu, mari kita sama-sama selaku orang muslim ya, kita harus berpakaian juga, harus berpakaian takwa, yaitu berpakaian seorang muslim yang menjaga kehormatan kita ya, selaku seorang muslim dan muslimah ya, supaya kita beda dengan orang-orang kafir ya. Tentu di dalam segala hal apapun ya, tidak hanya dalam berpakaian saja. Ini pakaian juga ini melambangkan satu
apa ya, memang yang sangat penting juga ya untuk membedakan mana orang mukmin, mana orang Islam ya. Makanya kita selaku seorang muslimah mengenakan jilbab dengan menutupi aurat ya. Nah, ini adalah merupakan pakaian takwa ya. Nah, ini mungkin hanya itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi diri Ibu sendiri, umumnya bagi semua yang menyimak tausiah ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.